Selamat pagi Bapak. Pagi. Ini mohon maaf ya mengganggu waktunya. Mungkin minta waktu 10 atau 15 menit untuk kegiatan wawancara tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang telah Bapak lakukan selama menjadi kepala sekolah di SDN Cikatomas. Mungkin untuk yang pertama Pak nih, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya. Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang barusan tentang etika moral ya Pak Arif ya. Pertama kali saya mengucapkan rasa syukur dan rasa bangga karena Alhamdulillah Pak Arif telah menjadi CGP ya, calon guru penggerak. Alhamdulillah di kami di SD Negeri Cikatomas pertama telah lulus Ibu Pina dan sekarang alhamdulillah dilanjutkan dengan Pak Arif ya. Kami selalu mendorong pada rekan-rekan Bapak Ibu guru untuk terus meningkatkan profesionalismenya. Alhamdulillah Pak Arif cukup kredibel, bisa melanjutkan apa yang saya dorong dan pada akhirnya diterima. Baiklah, untuk pertanyaan yang tadi, memang betul dimanapun berada selama kita hidup, baik di sekolah maupun di lembaga apapun, pelanggaran etika moral itu baik dilakukan oleh rekan-rekan guru maupun oleh siswa yang sangkut pautnya dengan masyarakat atau dengan orang tua siswa, dimanapun kami mengalami di 3 tempat, di 3 sekolah, itu selalu ada. Tidak pernah terlepas dari masalah-masalah termasuk sekalipun tentang masalah etika moral. Nah, kami dalam mengambil keputusan tidak ada jalan lain yang kita fokuskan adalah penyelesaian tanpa merasa sakit atau tanpa merasa dirugikan pihak yang lain. Walaupun memang sebenarnya dalam satu permasalahan itu pasti ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan. Nah, untuk pihak yang dirugikan itu yang paling pertama adalah jangan sampai kerugiannya itu sudah tertimpa tangga, sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu ya. Itulah ya. Jadi kami selalu mengambil keputusan untuk tidak memihak kepada salah satu pihak. Kami berdiri di tengah, walaupun tahu bahwa si A ini yang salah, si B ini yang benar. Tapi kami tidak 100% menuduh bahwa si ini adalah salah. Nah, untuk penyelesaian masalah, kami ambil manfaatnya dengan cara apa? Dengan cara mengingatkan. Dengan cara diingatkan tentu, dengan cara diingatkan pun tentu rekan-rekan rekan-rekan guru, siswa itu akan merasa tergugah hasilnya bahwa memang kamilah yang salah. Selanjutnya, setelah diberikan pengarahan tersebut, kami memberikan solusi-solusi jangan sampai permasalahan yang tadi itu dapat terulang kembali terhadap guru, terhadap siswa. Di samping ada beberapa trik-trik sebelum kami mengambil keputusan, kami pun tidak ujug-ujug memberikan satu keputusan seperti itu. Pasti kami berpikir dicerna bagaimana, apakah ini benar. Karena bagaimanapun seorang pemimpin jangan sampai merugikan atau menyinggung perasaan rekan-rekan kerja. Barangkali itu, jadi kami berada di tengah-tengah mengambil kebijakan, walaupun itu salah, tidak langsung dikatakan salah, tapi diberikan bimbingan. Barangkali itu. Iya Pak, terima kasih Pak. Ini Pak, lanjut Pak ya. Lalu selama ini bagaimana Bapak ini menjalankan pengambilan keputusan, terutama di sekolah yang saat ini ya Pak, di SDN Cikatomas, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik. Ini tidak hanya cerita hayalan ya. Ini tidak hanya cerita hayalan, tidak hanya teori, tidak hanya angan-angan yang dipikir tanpa kejadian. Ini benar-benar terjadi di lingkungan kami. Ini satu pembelajaran yang sangat baik. Walaupun dalam kejadian tersebut itu benar-benar kejadian yang sangat tidak kami harapkan. Tapi ini memang nyata. Ini memang nyata. Kebijakan yang kami ambil adalah pertama mengidentifikasi
identifikasi masalah itu tidak hanya kami ambil dari satu pihak, kami ambil dari beberapa pihak. Misalnya, terjadi sesuatu hal yang merugikan siswa yang dilakukan oleh guru, misalkan, misalnya itu ada terjadi. Nah, kami mendapat informasi itu, kami tampung, lantas apa yang kami lakukan selanjutnya? Kami mencari informasi tidak hanya dari satu pihak. Secara bisnis, secara pribadi, secara personal, kami bertanya kepada beberapa orang guru. Nah, guru yang kami ambil adalah guru-guru yang kira-kira mendapatkan kepercayaan untuk permasalahan ini, tahu tidaknya permasalahan ini. Nah, kami tampung pendapat dari beberapa rekan. Rekan ke satu pendapatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, setelah kami mendapatkan informasi dari beberapa sumber, baru kami menginjak ke sumber masalah yang lain. Misalkan siswa ditanya seperti apa, siswa ditanya seperti apa, begini. Nah, adakah korelasi dari keterangan siswa yang dapat kami ambil dengan keterangan dari siswa tersebut? Siswa pun tidak kami ambil satu, kami mengambil beberapa siswa. Apakah betul permasalahan itu? Jadi guru itu kami tanya tidak hanya satu guru, siswa pun tidak hanya satu siswa. Nah, setelah itu kami bertanya kepada pihak yang lain. Misalnya kepada Pak Pengawas. Nah, kepada Pak Pengawas, ya, kepada rekan kerja, kepada atasan kami. Kebetulan di kantor tidak hanya ada Pak Pengawas, ada Pak Penilik, ada rekan kerja kami juga, ketua K3S. Jadi kami mengambil keputusan itu, katakanlah tidak hanya mengambil keputusan secara pribadi, tapi demi kepentingan lembaga, demi kepentingan siswa, demi kepentingan guru, demi kepentingan siswa agar terus berlanjut ke pendidikannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama tentang mental. Kepada guru pun demikian, Jangan sampai hal-hal yang telah terjadi, yang telah dilakukan oleh beliau, itu dapat terulang kembali di waktu yang akan datang. Barangkali demikian untuk jawaban nomor 2. Langkah-langkahnya udah tersampaikan Pak barusan ya. Lalu Pak, ini untuk selanjutnya nih, hal-hal apa saja ketiga ya? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut, Pak? Yang efektifnya. Terima kasih. Ini pun sama, telah kami temukan beberapa kali tidak ada permasalahan. Selama kita hidup selalu ada masalah. Langkah yang kami ambil adalah setelah mendengar atau ada aduan, baik itu dari siswa, dari guru, bahkan dari orang tua, ya, permasalahan. Nah, kami selalu menampung dulu pendapat dari rekan-rekan. Setelah mendapat keterangan dari rekan-rekan, lantas menjurus ke satu titik fokus permasalahan. Mungkin barangkali itu permasalahannya. Saya tanya guru yang satu, arahnya misalkan ke titik A. Guru B sama, fokusnya itu ke titik A juga. Guru yang lain juga sama, ke titik A juga, seperti itu. Lantas apa tindakan kami? Tindakan kami adalah memanggil secara personal. Untuk saat itu kami tidak ingin diketahui oleh rekan-rekan yang lain. Kami tidak ingin pertemuan antara saya dengan orang tersebut tidak ingin diketahui dulu oleh rekan-rekan yang lain. Kami panggil secara baik-baik. Kalau memang dia merasa bersalah, mungkin sudah ada dari raut wajahnya juga ya. Kelihatan juga sudah kelihatan. Tapi itu harus cepat tanggap, harus secepatnya diatasi, harus secepatnya diselesaikan. Nah, apa yang terjadi? Ada dua kemungkinan. Pertama,
Dia melakukan kesalahan total tanpa ada pertimbangan kita untuk membela dia. Ya, sekali lagi, dia melakukan kesalahan total tanpa ada setitik pun kita untuk membela dia. Tuh, salahnya salah, salah benar-benar salah total. Tidak ada pintu yang lain, tidak ada titik yang lain, tidak ada celah yang lain. Kami selaku kepala sekolah untuk membela dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia melakukan kesalahan di satu sisi, tapi di sisi yang lain ada kebenarannya, ada benarnya juga. Nah, setelah saya dengar, betul, dia itu melakukan seperti itu, melakukan tindakan seperti itu, tapi ada alasan yang lain mengapa dia melakukan hal seperti itu. Setelah dipertimbangkan, oh pantas saja rekan kami atau dia itu melakukan tindakan seperti itu yang memang itu salah, secara normal itu salah. Tapi ada alasan yang lain sehingga dia itu melakukan seperti itu. Bisa pahami. Nah, apa yang saya ambil? Yang saya ambil adalah keputusan dia itu untuk melakukan satu pembenaran saya benarkan, tapi tidak dengan hal-hal yang melanggar aturan. Kami arahkan juga. Memang betul, tindakan yang harus diambil itu seperti itu, tapi caranya jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar aturan. Itulah barangkali melanggar ya. Melanggar. Bisa dipahami ya Pak Arif ya? Ya, dipahami Pak. Terima kasih Pak. Lanjut nih Pak. Lalu nih ada hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya. Terima kasih. Saya rasa kasus dilema etika untuk siswa tantangannya ya, tantangannya untuk guru insya Allah untuk guru insya Allah, asal bagaimana kita inilah, kalau tujuan yang baik tidak usah takut, insya Allah Tuhan pun akan merestui apa yang akan kita ambil. Nah, untuk guru insya Allah sudah sudah bisa memahami lah, istilahnya begini, dengan kita beliau diajak bicara oleh kita permasalahan yang ada itu sudah merasa bersyukur. Ya, saya rasa untuk dengan guru kecil kemungkinan untuk mendapatkan tantangan yang terlalu berat. Sudah selaras lah. Ya. Terus untuk siswa pun kalau etika antara siswa dengan siswa itu tidak akan terlalu berat. Tapi yang dikatakan berat adalah yang sudah menyangkut dengan orang tua siswa. Ya, dengan orang tua siswa. Baik itu antara siswa dengan siswa yang pada akhirnya merembet ke orang tua, baik antara siswa dengan guru yang pada akhirnya merembet dengan orang tua, tapi itu tidak terjadi ya. Kebanyakan masalah itu dari siswa ke siswa. Kemungkinan di tempat yang lain antara siswa dengan guru ada, sehingga ada clash atau ada perbedaan pendapat tentang cara pengambilan keputusan yang melibatkan orang tua juga. Tapi selama ini alhamdulillah juga permasalahan antara siswa dengan guru atau siswa dengan siswa yang melibatkan nantinya pihak ketiga itu orang tua ya. Alhamdulillah, kalaupun ada pihak orang tua yang merasa tidak puas, alhamdulillah orang tua siswa yang lain mendukung kami. Satu dari 1000 mungkin ya. Satu dari sekian. Satu tidak setuju kemungkinan. Yang lainnya alhamdulillah setuju. Dengan demikian sudah dapat kami simpulkan. Suara terbanyak adalah yang mendukung kami. Suara terbanyak adalah yang mendukung keputusan dari pihak lembaga sekolah kami. Pada akhirnya kami mengambil keputusan seperti itu. Dan sebelumnya pun kami yakin yang akan bahwa alasan atau keputusan yang kami ambil itu akan disetujui oleh pihak yang lain. Itu barangkali Pak Arif. Ya Pak, dipahami Pak ya. Jadi tantangan mah insya Allah bisa diatasi lah. Alhamdulillah. Baik Pak, dilanjut nih. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam
sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah secara langsung menyelesaikan di tempat atau jadwal tertentu nih? Bagaimana Pak? Ya, permasalahan yang ada itu tentunya tidak bisa kita perkirakan ya. Ya. Tidak bisa dijadwal, tidak bisa diperkirakan. Cuman ada beberapa trik yang kami ambil. Permasalahan yang kecil kalau dibiarkan bisa menjadi besar. Permasalahan yang kecil kalau dibiarkan bisa menjadi besar, itu menurut perhitungan kami itu akan kami cepat selesaikan tanpa menunggu waktu yang lama, langsung dieksekusi. Langsung dieksekusi ya. Kalau diperkirakan masalah yang kecil bisa menjadi besar. Nah, kadangkala ada pula masalah yang besar bisa menjadi kecil. Masalah besar dan kecilnya itu tergantung kita yang menilai ya. Nah, jangan sampai masalah kecil menjadi besar, justru masalah yang besar harus menjadi kecil. Nah, kami menghindari hal-hal permasalahan muncul keluar yang akhirnya akan menjadi besar. Permasalahan kecil menjadi besar itu yang tidak kami harapkan. Kami berusaha untuk sekuat tenaga agar jangan sampai permasalahan yang kecil itu menjadi besar dan akan melibatkan semua pihak. Nah, selanjutnya kebetulan kami juga di organisasi di PGRI. Sifat PGRI adalah tidak jemput bola. Sifat PGRI membantu rekan-rekan atau anggota PGRI yang mempunyai permasalahan itu tidak jemput bola. Artinya kami menunggu aduan dari anggota. Walaupun kami tahu anggota si A ini mempunyai permasalahan, tanpa dia mengadu, tanpa dia meminta bantuan ke pihak PGRI, itu kami tidak akan bertindak. Mengapa? Ya, namanya juga pendapat orang. Ya, yang namanya juga pendapat orang. Tidak dimintai untuk membantu, kami tidak berbuat, kecuali kalau ada hal-hal yang lain. Jadi Pak Arif, intinya dilihat dari permasalahannya. Apakah itu permasalahan harus cepat ditindak, atau memang seperti tadi tanpa ada pengaduan dari yang bersangkutan, kami tidak jemput bola. Ya, tergantung dari permasalahan yang kita hadapi. Itu ya Pak Arif ya. Jadi melihat permasalahannya dulu gitu. Betul, ya Pak. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa nih yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Kami menganggap guru-guru yang ada di sekolah kami bukan bawahan. Kami menganggap guru-guru yang ada di sekolah kami adalah rekan kerja. Kami menyadari kadangkala kepala sekolah kemampuannya itu terbatas. Di saat kami menghadapi masalah, kami tidak terlepas dari pendapat rekan-rekan yang dianggap bisa menguasai, atau rekan-rekan guru yang memang sudah kita anggap senior. Yang dikatakan senior itu tidak hanya dari usia, Pak Rif, ya, jangan salah. Kalau dulu mungkin paradigmanya seperti itu. Ya, guru senior adalah guru yang sudah tua, yang usianya sebentar lagi pensiun. Padahal pada kenyataannya tidak demikian. Anak kecil, anak yang usianya muda, kalau memang dia IQ-nya bagus, bisa jalan, itu yang dikatakan dewasa itu seperti itu. Yang dikatakan senior itu dalam pekerjaan tidak hanya dilihat dari usia, tapi kebanyakan memang seperti itu. Karena usianya sudah tua, banyak pengalamannya, akhirnya cara penyelesaian masalah pun dia sudah mapan. Tapi tidak seperti itu. Kebetulan di sekolah kami tidak ada yang senior, semuanya di bawah saya, bahkan jauh usianya itu. Nah, seperti Pak Arif ini adalah rekan kami, mitra kami yang sering kami mintai pendapat itu tentang masalah, termasuk masalah etika, seperti itu, termasuk itu. Kami tidak terlepas. Kebijakan yang kami ambil sifatnya kolektif, kolegial, diketahui oleh semua guru-guru, diketahui itu hasil keputusan, hasil pemikiran dari rekan-rekan guru, dan pada akhirnya kami yang memutuskan. Itu ya Pak Rida. Ya Pak. Dan
dapat saya rasakan juga Pak Ya. di sekolah di Ya. sini Pak ya. Ini untuk yang terakhir Pak nih, dari semua hal yang telah disampaikan barusan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama Bapak nih mengambil keputusan di Lema IPK? Ya, ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih. Orang akan mengetahui jejak langkah kita dari awal. Orang akan mengetahui permasalahan kita dari awal. Itu tentunya sejak dari awal pula kita memberikan informasi kepada pihak yang lain. Nah, kita langsung saja fokus ke rekan-rekan guru ya. Sekecil apapun awalnya dari mana, permasalahan apa yang dihadapi sekolah, termasuk tentang ekonomi, saya tidak pernah tertutup, saya selalu terbuka. Semua guru itu bisa merasakan. Keuntungannya adalah seberat apapun permasalahan, kalau dipikul bersama, insya Allah tidak akan berat. Seberat apapun permasalahan, serumit apapun permasalahan, kalau banyak orang yang memilikikannya, insya Allah ada penyelesaian. Insya Allah ada solusi yang diambil. Itu dari siapa saja. Pengambil solusi, kebijakan yang diambil, kebijakan yang cemerlang, tidak ditentukan oleh usia. Banyak ditentukan oleh guru-guru yang masih muda. Itu ya. Barangkali ya, Pak, terima kasih Pak nih pengalaman yang luar biasa untuk saya juga, bagaimana Bapak mengambil keputusan nih selama ini yang telah dilakukan, langkah-langkahnya, terus menghadapi permasalahan, bagaimana tekniknya, terus ini juga menjadi masukan untuk saya untuk pembelajaran untuk saya sendiri. Karena jujur saya masih belum bisa mengambil keputusan secara mutlak gitu. Pasti akan meminta bantuan kepada rekan-rekan yang lainnya. Mungkin Bapak terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan mudah-mudahan pengalaman yang ini bisa diterapkan juga Pak untuk saya nanti di depan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf ya mengambil waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Sutisna SPD, calon guru penggerak angkatan 10 SDN Cikatomas dari Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pada kali ini saya ditemani oleh Ibu Kepala SDN Cinta Jaya, Ibu Maya Hermaya SPD. Insya Allah selama kegiatan demonstrasi ini saya akan mencoba mewawancarai beliau tentang pengalaman pengambilan keputusan. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Ari. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Mohon maaf nih mengganggu waktunya ya Bu ya. Tidak apa-apa, silakan demi kelancaran tugas-tugas Pak Ari. Ini mungkin tidak akan lama lah, 10-15 menit untuk kegiatan wawancara ini. Silakan. Kita mulai saja ya Bu. Ya, siap. Ini saya ingin mengetahui nih ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika atau bujukan moral. Jadi menurut pemahaman saya dulu ya, kalau dilema etika itu mungkin kita berada dalam sebuah situasi yang sulit ya untuk menyelesaikan kasus-kasus. Nah, kalau menurut pendapat saya, mungkin dari kasus-kasus yang ada itu dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ada dilema etika yang berdasar antara benar versus benar begitu, dan juga bujukan moral yang berdasar pada benar versus salah. Mungkin seperti itu ya, Pak. Jadi benar-benar dan ada benar dengan salah ya Bu. Baik Bu, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu? Iya, karena namanya juga dilema ya dalam mengambil keputusan. Jadi, bagaimana kalau ada kepentingannya sama-sama benar, kemudian keduanya sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka mungkin bagi saya ini ada yang harus didasarkan pada rasa peduli itu untuk penyelesaiannya, kemudian juga rasa kasih sayang. Juga saya harus memikirkan
dampak jangka pendek serta jangka panjangnya. Seperti itu mungkin Pak Arif. Dapat dipahami, Bu. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya, Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengenangi kasus dilema etika? Ya. Untuk penanganan kasus dilema etika ini tentu saja saya juga mencari referensi ya, atau bagaimana caranya agar kasus tersebut selesai. Kemudian ada langkah-langkah tertentu mungkin yang saya lakukan diantaranya adalah menganalisa kasus terlebih dahulu, kemudian melihat siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, ada nilai-nilai apa yang bertentangannya begitu, kemudian data atau fakta yang mendukung. Nah, juga harus melakukan uji kebenaran. Uji kebenaran atau salah gitu, seperti itu mungkin. Itu langkah-langkahnya, Bu, yang sudah dilakukan. Lalu nih, adakah hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Hal-hal yang dianggap efektif. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kemudian juga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, mungkin seperti itu. Baik. Ya. Baik, dilanjutkan ya, Bu ya. Ya. Ini lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini mah tantangan. Tantangannya begitu. Iya. Hal-hal yang merupakan tantangan itu adalah tentu saja saya harus mempertimbangkan dampak-dampak yang ada. Kemudian harus berpikir dengan matang. Saya juga jangan menuruti emosi atau terpengaruh oleh arahan-arahan orang lain seperti itu. Dan menentukan juga tentang nilai-nilai kebenarannya. Itu seperti itu ya Pak Arif. Baik, Bu. Ini selanjutnya, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedurnya itu seperti apa? Tata kala atau jadwal. Jadi mungkin untuk pertanyaan ini saya melihat dulu kasusnya Pak Arif ya. Apakah kasusnya itu ringan atau berat? Nah, kalau kasusnya ringan, insya Allah saya juga langsung menyelesaikannya pada saat itu. Tetapi jika kasusnya berat, mungkin saya akan melakukan penjadwalan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur yang jadi melihat kasusnya dulu ya, ringan atau berat dulu. Lalu nih, Bu, pertanyaan selanjutnya lagi nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Tentu saja untuk penyelesaian kasus dilema etika ini saya memerlukan seseorang yang memberikan wawasan, kemudian memberikan pengetahuan baru, dan menurut saya dengan hadirnya CGP atau calon guru penggerak itu tentu saja ini akan memberikan wawasan dan pengetahuan yang baru bagi saya dan dapat membantu saya untuk mengambil keputusan dalam kasus atau dalam menghadapi dilema etika. Siap, Bu. Terima kasih, Bu, ya nih. Tentang ini ada CGP juga dilibatkan ya, Bu, ya? Ya, CGP dilibatkan tentu saja, pasti. Ini pertanyaan terakhir, Bu, nih, dari semua hal yang telah disampaikan barusan, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran atau pengalaman ya dalam mengambil keputusan ya. Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika, yang selanjutnya disebut atau dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis. Nah, sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu nanti murid itu akan merasakan kebahagiaan yang setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran.
atau yang saat ini kita sebut istilahnya adalah Merdeka Belajar. Merdeka Tuh, Belajar ya Bu. mungkin seperti itu ya Pak Arif. Iya, Ibu, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah. Ini mohon maaf ya tadi sekali lagi telah mengganggu waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Iya, alhamdulillah Pak Arif. Iya. Sekarang prosesnya telah selesai. Mudah-mudahan kedepannya Pak Arif lebih lancar Iya. lagi, kegiatan diklatnya beres, Amin, dengan amin, amin, amin. lancar, Amin, begitu Bu. ya, Terima kasih. dengan sehat. Alhamdulillah. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia.